Surat pengunduran itu sudah lama diserahkan, tapi apakah diproses atau tidak, saya masih menunggunya. Begitu kata Riza Syahputra kepada media pers di Banda Aceh 2 hari lalu terkait pengunduran dirinya dari Kepala Bidang Humas Bank Aceh. Riza mengaku keputusan pahit ini ia lakukan tak lepas dari kondisi internal Bank Aceh yang terus diterpa masalah, terutama soal gonta-ganti PLT Dirut. Pengakuan Riza itu dibenarkan sejumlah staf plat merah dari bank ini. Sejujurnya kondisi terkini memang semakin tidak sehat, ungkap sumber yang tak mau ditulis namanya ini. Sumber ini membenarkan jika Riza bukan wajah baru di bagian Humas Bank Aceh. Posisi sudah dia duduki sejak Dirut Bank Aceh dipegang oleh Busra Abdullah. Kursi itu kemudian berganti saat Dirut dipegang Haizir Sulaiman. Betul, Riza itu kembali menjadi Kabid Humas saat Muhammad Syah jadi Dirut dan bertahan sampai PLT Dirut dijabat Fadil Ilyas, jelas sumber tadi. Sementara itu, Riza membenarkan jika dirinya telah mundur dari jabatan Kabid Humas Bank Aceh. Namun, mengenai alasan detail kenapa ia mundur, Riza memilih irit bicara. Benar, saya sudah mundur, katanya singkat. Memang, kemelut kepemimpinan di Bank Aceh akhir-akhir ini memantik beragam pendapat. Salah satunya dari Aminullah Usman, Ketua Ikatan Persaudaraan Pensiunan Bank Aceh. Mantan Direktur Utama Bank Aceh 2 periode ini mengaku sedih melihat kondisi Bank Aceh saat ini. Sedih sekali saya melihat kondisi Bank Aceh, ucapnya kepada media pers Jumat 18 April 2025 di Banda Aceh. Kalau ini berlanjut, akan hilang kepercayaan nasabah dan Bank Aceh akan kalah bersaing dengan bank lain, tambahnya. Aminullah mengenang kembali bagaimana masa-masa seluruh jajaran Bank Aceh berjibaku membesarkan bank di masa yang benar-benar sulit. Mulai dari krisis moneter tahun 1999, konflik bersenjata, hingga musibah maha dahsyat gempa dan tsunami 2004. Masa-masa itu merupakan masa-masa yang sangat berat bagi Bank Aceh. Tetapi Bank Aceh berhasil bangkit dari aset 660 miliar naik menjadi 13 triliun di tahun 2010. Bank Aceh kembali menjadi bank yang sehat dengan opini wajar tanpa pengecualian unqualified opinion dan mendapat berbagai predikat sangat bagus versi majalah Infobank. Saat saya dirut tahun 2000 hingga 2010 sudah kita letakkan pondasi manajemen yang kuat, baik dari SDM atau sumber daya manusia, pemodalan, pendanaan, pembiayaan, dan infrastruktur. Masing-masing sudah punya job description yang jelas dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, ungkap mantan wali kota Banda Aceh ini. Sebab itu, Aminullah Usman berharap kepada pemegang saham, yaitu gubernur dan bupati, wali kota, agar segera mengaktifkan pelaksana tugas atau PLT di Dirut Bank Aceh dan segera memproses direksi definitif. Menurut Aminullah, saat ini masih terjadi kekosongan PLT Dirut di Bank Aceh. Sebab, pasca pelaksanaan rapat umum pemegang saham atau RUPS tanggal 17 Maret 2025 lalu, PLT Dirut yang diangkat oleh komisaris secara otomatis batal dan tidak boleh bertugas lagi. Sementara PLT Dirut yang ditunjuk sesuai RUPS luar biasa terakhir belum definitif karena belum ada persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Saya berharap komisaris yang ada sekarang proaktif membenahi manajemen Bank Aceh. Kalau tidak sanggup, kita minta pemegang saham pengendali agar mengganti saja seluruh komisaris dengan yang lain, tegas Aminullah Usman. Ini bank kita dan tempat kita mencari rezeki dan melayani masyarakat. Soal kisruh penetapan manajemen itu biar urusan PSP atau pemegang saham pengendali dan komisaris, katanya. Aminullah mengingatkan kembali, bank adalah lembaga kepercayaan. Sebab itu, kepada manajemen tingkat tinggi Bank Aceh diminta agar mengutamakan kemajuan dan keselamatan bank. Lantas, benarkah kondisi yang kini membalut Bank Aceh dipicu ambisi para karyawan untuk merebut kursi nomor 1? Jikapun benar, Aminullah berharap bersainglah secara profesional dan sehat, jangan saling sikut. Begitu tegas Aminullah Usman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.